Dasar Pelindungan Tanaman ingin membuat video tentang gejala-gejala yang ada pada tanaman. Sebelum memulai videonya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Ainur Rahima dengan NIM 034, dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Saya Rada Fitri dengan nomor NIM 030. Saya Nisa Masyarah dengan NIM 039. Dan saya Jima Galasya Yanda dengan NIM 038. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk memulai video tentang gejala-gejala yang ada pada tanaman. Cekidot! Selamat menonton. Gejala nekrotis. Nekrosa pada tanaman serikaya. Nekrosa adalah matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada bagian jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak yang berwarna coklat atau kehitaman. Dan penyakit pada daun serikaya disebabkan karena adanya kerusakan pada bagian sel. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara menjaga media agar terlalu lembab dan dilakukan pemupukan secara berimbangan. Nah, selanjutnya yaitu klorose atau menguning, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Nah, salah satu contoh yang kami temukan yaitu pada salah satu daun pohon melati. Nah, di sini daun tersebut menjadi warna kuning akibat rusaknya klorofil. Selanjutnya ada gejala perforasi tanaman. Kami menemukan gejala perforasi ada pada tanaman pucuk merah di mana daunnya terlihat dan terbentuk bentuk lubang. Gejala perforasi sendiri adalah nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel mati sehingga terbentuk lubang-lubang di daun. Nah, penyebab gejala ini biasanya disebabkan oleh bagian daun yang memberhentikan pertumbuhan selnya atau mati pada tahap awal perkembangan melalui mekanisme kematian yang sudah terprogram. Gejala hipoplastis yaitu gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, roset. Pada gejala ini, ruas-ruas internodia tidak memanjang, sedangkan pembentukan daun mendapat hambatan sehingga daun-daun berdesak-desakan membentuk suatu karangan. Contohnya pada daun pohon pepaya yang tumbuh mengkerut bukannya melebar. Penyebabnya yaitu TLCV. Cara pengendaliannya dengan mengendalikan serangga vektor dengan asefat atau imidacloprid. Yang kedua yaitu kerdil. Merupakan gejala habitat yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. Contohnya pada pohon mangga yang tumbuh di bawah rata-rata, tidak seperti pohon mangga di sekitarnya. Penyebabnya yaitu cacat vegetatif pada bibit muda oleh spesies jamur Fusarium mangiferae. Cara pengendaliannya dengan penyemprotan insektisida Polydol atau dengan ekstrak daun Datura stramonium. Selanjutnya yaitu perubahan simetri. Perubahan simetri adalah hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya, serta dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Sebagai contohnya yaitu salah satu tangkai tanaman sirih gading marble yang mengalami penghambatan pertumbuhan yang mengakibatkan penyimpangan bentuk. Selanjutnya ada gejala hiperplastis. Gejala hiperplastis adalah gejala pada tumbuhan yang biasanya disebabkan oleh pertumbuhan sel yang melebihi dari biasanya. Di sini ada gejala sesidia atau biasa dikenal dengan tumor tumbuhan. Gejala ini adalah pembengkakan setempat berupa bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan dengan penyebab penyakit atau juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Gejala sesidia ini kami temukan pada tanaman pohon pule yang terdapat banyak bintil-bintil pada beberapa bagian daunnya. Biasanya gejala tumor disebabkan oleh adanya serangga atau organisme asing lainnya seperti bakteri, jamur, nematoda, atau bahkan bisa disebabkan oleh virus. Untuk pengendaliannya sendiri bisa menggunakan minyak dorman. Minyak dorman bisa untuk mengendalikan serangga pemakan daun. Nah, minyak ini biasanya disemprotkan di awal musim ketika daun muncul untuk pertama kalinya. Erinose pada tanaman liar. Erinose tersebut terjadi karena
adanya pembentukan trikoma yang luar biasa, sehingga pada permukaan bagian daun terdapat bagian seperti beledu. Aeronose disebabkan oleh kutu eronium yang memakan daun tanaman liar. Penanganannya yaitu dengan cara musuh alami semut hitam atau dengan cara penyemprotan akarisida. Nah, kemudian selanjutnya ada menggulung atau mengeriting seperti kerupuk. Hal ini diakibatkan dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Contohnya, pada bagian tanaman serikaya daun tersebut menggulung yang diakibatkan pertumbuhan yang tidak seimbang. Nah, baik itu tadi video gejala-gejala tanaman dari kami. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi diri kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!